Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semuanya yang sudah berkenan untuk mampir ke channel YouTube saya. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Nenden Rosita. Saya adalah salah satu mahasiswa Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di Institut Pendidikan Indonesia yang mengikuti program pertukaran mahasiswa merdeka dalam negeri. Dan saya di sini mengambil mata kuliah Hukum Internasional, salah satunya di Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Sebelumnya saya haturkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Hukum Internasional, yaitu Bapak Dr. Tommy Michael SH.MH. Baik teman-teman, sebelum masuk kepada pembahasan ataupun pemaparan pada kesempatan kali ini, seperti yang kita ketahui bahwasanya memang saat ini kita hidup di era digital, di bawah perkembangan arus globalisasi, di mana ilmu, pengetahuan, dan teknologi semakin berkembang dengan pesat. Kita hidup dengan penuh kecanggihan, kita hidup di era digital dengan serba instannya, dan juga berbagai kemudahan dalam berbagai aspek kehidupan. Oleh karena itu, di sini saya akan mengambil judul materi pada pertemuan kali ini, yaitu tentang robot atau artificial intelligence atau AI, atau yang dikenal dengan kecerdasan buatan sebagai subjek hukum internasional. Namun sebelum masuk kepada pembahasan kenapa sih robot atau AI ini bisa dikatakan sebagai subjek hukum internasional, mari kita bahas terlebih dahulu tentang apa sih itu hukum internasional, supaya tidak ada kesalahpahaman di antara kita. Nah, langsung saja di sini yang dinamakan dengan hukum internasional. Seperti pada pertemuan sebelumnya dijelaskan bahwasanya yang dinamakan dengan hukum internasional itu adalah bagian hukum yang mengatur aktivitas entitas berskala internasional. Jadi, hukum internasional ini adalah hukum yang dibuat sebagai acuan ataupun pedoman bagi seluruh negara yang ada di dunia untuk menciptakan kesepakatan atau kerjasama antar negara yang ada di dunia ini. Jadi, ketika ada dua negara atau lebih yang ingin melakukan kerjasama dan lain sebagainya, mereka itu harus mengacu kepada hukum internasional sebagai acuan ataupun pedoman hukumnya. Supaya apa? Supaya tidak ada bentrokan dan keduanya itu dapat berjalan sebagaimana mestinya, agar kedua tujuan ataupun apa yang dicita-citakan oleh pihak yang bersangkutan dapat terlaksana sebagaimana mestinya. Itu yang dinamakan dengan hukum internasional yang mengatur antar negara di dunia. Jadi hukum internasional ini bersifat kompleks ya teman-teman, karena ini bisa mencakup berbagai aspek kehidupan. Kerjasamanya bisa dilakukan misalnya seperti kerjasama antar negara bidang perekonomian, kerjasama bidang kesehatan, pendidikan, dan lain sebagainya. Jadi, hukum internasional ini sangat kompleks dan meluas. Nah, jadi itu ya yang dimaksud dengan hukum internasional. Lalu sekarang kita masuk kepada apa sih yang dimaksud dengan subjek hukum internasional. Jadi teman-teman, seperti teori yang diutarakan oleh Iwayan Partiana dalam Pengantar Hukum Internasional, tepatnya pada tahun 1990. Beliau mengatakan bahwasanya yang dinamakan dengan subjek hukum internasional itu adalah mereka para pemegang ataupun pendukung hak dan kewajiban menurut hukum internasional itu sendiri. Maka, mengacu kepada teori ini, dapat kita tarik benang merahnya bahwa yang dinamakan dengan subjek hukum internasional itu apapun itu, siapapun itu bisa menjadi subjek hukum internasional, baik benda mati
benda hidup dan lain sebagainya yang ada di sekitaran kita itu mampu menjadi subjek hukum internasional selagi mereka bisa memegang dan juga mendukung hak dan kewajiban kita sebagaimana yang diatur dalam hukum internasional itu sendiri. Untuk pembahasan berikutnya, kita masuk kepada Artificial Intelligence atau AI atau yang lebih dikenal dengan kecerdasan buatan. Jadi teman-teman, menurut salah seorang ilmuwan komputer, yaitu John McCarthy, beliau mengutarakan bahwasanya AI ini diciptakan untuk mengetahui sejauh mana sih kecerdasan manusia itu, gitu ya. Jadi untuk mengetahui perkembangan kecerdasan yang dimiliki oleh manusia. Nah, jadi yang dimaksud dengan artificial intelligence ini merupakan kecerdasan buatan yang diciptakan oleh manusia yang biasanya dimodelkan dalam bentuk mesin dan diprogram atau tersistem agar bisa berpikir seperti halnya manusia. Jadi sebagai tiruan manusia, atau bahkan bisa saja kecerdasannya itu melebihi manusia, melebihi yang menciptakannya. Nah, itulah yang dinamakan dengan artificial intelligence. Karena seperti yang kita ketahui juga teman-teman, AI ini biasanya memiliki kapasitas memori. Dan kapasitas memori ini tergantung si pembuatnya. Apakah kapasitas memori yang digunakan itu kapasitas memori yang rendah, apakah yang stabil atau yang rata-rata, atau bahkan kapasitas memori yang digunakan dalam sistem atau program tersebut atau mesin tersebut itu adalah kapasitas memori yang sangat besar. Dan ketika suatu sistem AI itu sudah memiliki kapasitas memori yang sangat besar, maka dapat dipastikan itu bisa melebihi daya tampung manusia. Karena seperti yang kita ketahui bahwasanya kita sebagai manusia ini mempunyai daya tampung memori yang kapasitas kita itu terbatas gitu ya teman-teman. Karena kita diciptakan ya berdasarkan kelebihan dan kelemahan juga. Nah, AI juga sebenarnya sama, ada kelebihan dan kelemahannya. Nah, namun dalam kapasitas memorinya mereka diciptakan bisa melebihi daya tampung manusia gitu ya. Ini saking canggihnya teknologi yang dibuat atau yang kita miliki saat ini. Selanjutnya teman-teman, kenapa sih AI itu diciptakan oleh manusia? Karena sebenarnya AI ini diciptakan untuk mempermudah segala urusan dan juga pekerjaan manusia, baik di bidang pemerintahan ataupun industri dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari ekonominya, pendidikan, kesehatan, sosial, budaya, dan lain sebagainya. Jadi, artificial intelligence ini membantu pekerjaan kita sebagai manusia menjadi lebih mudah. Itu. Lalu kenapa ada artificial intelligence? Sebenarnya AI ini dibuat sebagai salah satu ciri khas penggerak dari adanya perkembangan. Kenapa demikian? Karena AI ini merupakan salah satu produk, bisa kita katakan sebagai produk gitu ya. Produk yang menjadi keunggulan di era digital saat ini sebagai salah satu hal yang dipengaruhi oleh perkembangan iptek dan kecanggihan teknologi yang ada berdasarkan kapasitas dan juga pemikiran manusia. Dan ini dimulai pada saat kita menuju kepada era industri 4.0. Nah, jadi teman-teman itulah yang dinamakan dengan artificial intelligence. Selanjutnya, kenapa saya mengambil tema kali ini itu dengan robot sebagai salah satu produk dari artificial intelligence atau AI sebagai subjek hukum internasional. Sebenarnya hal ini itu saya terinspirasi oleh robot Sophia, robot cerdas yang diberi kewarganegaraan pertama di dunia. Artinya, robot Sophia ini sekarang sudah sama seperti kita, mempunyai kewarganegaraan. Dan robot Sophia ini sudah bisa berinteraksi dengan kita. Robot Sophia sudah bisa ngobrol dengan kita, bahkan kecerdasannya mengenai prediksi cuaca dan
lain sebagainya, sungguh luar biasa. Sudah tidak bisa diragukan lagi untuk itu ya teman-teman. Dan untuk saat ini ternyata robot Sophia ini akan dibuat secara massal. Jadi akan diperbanyak, tidak hanya satu teman-teman. Dan ini artinya robot Sophia akan segera meluas ya, akan segera menyebar ke berbagai belahan dunia. Dan yang kedua itu adalah robot Grace. Grace si robot perawat. Ini juga sungguh luar biasa. Grace ini adalah robot yang mampu merawat. Dia mampu merawat dengan telaten, baik itu contohnya lansia ya. Sungguh luar biasa. Kecerdasan buatan yang dibuat oleh manusia saat ini sungguh luar biasa. Sekali lagi ini sungguh sangat luar biasa. Karena memang artificial intelligence ini mempunyai kecerdasan yang luar biasa, lalu kapasitas yang sangat besar, kapasitas memori yang sangat besar, pemrogramannya juga. Nah, namun teman-teman kadang-kadang ini menjadi pro kontra juga ya mengenai robot ini, karena memang banyak sekali kekhawatiran-kekhawatiran. Contohnya itu robot akan menggantikan posisi kita sebagai manusia. Ya, entah apa yang akan terjadi ya teman-teman, tapi melihat kemungkinan yang akan terjadi di masa yang akan datang, mungkin saja itu terjadi teman-teman, karena adanya perkembangan teknologi yang semakin sini semakin meningkat, digitalnya semakin meningkat, ipteknya semakin meningkat, dan kecerdasan yang dimiliki oleh robot juga sangat luar biasa, bertambah lagi, maka apa yang menjadi kekurangan dari suatu robot dapat diperbaiki oleh robot itu sendiri. Nah, kita sebagai manusia itu mempunyai hati dan perasaan, tetapi robot itu tidak mempunyai hati dan perasaan. Namun yang menjadi kekhawatiran saya bagaimana jadinya jika karena mereka memiliki kecerdasan yang luar biasa, justru mereka juga mampu menciptakan perasaan itu sendiri. Nah, itulah yang menjadi sebuah kekhawatiran ya mungkin. Karena kita tidak bisa menutup mata dan telinga, itu mungkin saja terjadi. Nah, saya melihat berdasar fenomenologi saja ya teman-teman, karena kita hidup di era digital, nampaknya untuk saat ini tidak ada yang tidak mungkin gitu. Dan untuk subjek hukum internasional sendiri, saya pikir ketika robot mempunyai kecerdasan yang luar biasa, sudah tersistem untuk seperti manusia, dibentuk sebagai manusia, maka sebagai manusia, sebagai subjek hukum internasional itu ya otomatis robot juga bisa menjadi subjek hukum internasional karena memiliki kecerdasan yang luar biasa juga gitu, kecerdasan yang sama maksudnya. Dan semakin sini perkembangannya juga akan semakin meningkat. Ini berbicara tentang artificial intelligence, artinya mereka juga bisa melakukan apa yang menjadi hak dan kewajiban menurut hukum internasional. Mereka bisa memegang dan mendukung hak kewajiban itu sebagaimana mestinya. Serta artificial intelligence ini, karena ini adalah pengaruh dari globalisasi, maka saya pikir ini akan menyebar ke seluruh belahan dunia yang sudah dimiliki di setiap negara. Dan itulah yang dapat saya sampaikan. Sebelumnya mohon maaf apabila ada salah kata dari saya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.